tontonkan aja langsung ya teman-teman, supaya saya tidak terlalu panjang lebar, nanti kita berbagi waktu. Siap Bang. Nih, saudara-saudara boleh lihat betapa kemudian orang-orang ini tidak baik keadaannya. Hamba-hambanya yang luar biasa, salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah, shalom Indonesia. Nah, dengar tuh, barakallah katanya. Memberitakan Injil tidak boleh lelah, barakallah katanya. Nah, makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga, banyak bertanya. Kami berpakaian seperti ini, coba lihat belakangnya semua. Ya, oke. Bajingan. Saudara. Jadi makanya nih berpakaian seperti ini biar anak-anak pesantrennya tidak curiga, banyak bertanya gitu ya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara paling ampuh seorang misionaris bisa memurtadkan umat Islam, ini cara yang paling ampuh, yaitu memirip-miripkan agama mereka dengan agama Islam. Baik itu dari segi pakaian, baik itu dari segi ucapan ya. Mereka non-muslim tapi mengucap juga barakallah, mengucapkan juga astagfirullah, subhanallah. Ya seolah-olah mereka terlihat seperti muslim. Tujuannya apa? Untuk memurtadkan agama Islam. Bahkan juga mungkin ada yang memirip-miripkan kitab suci mereka dengan kitab sucinya umat Islam ya. Bible dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Inilah Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagikan kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengetahui tentang Islam sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Di sini Kristenisasi. Ini kristenisasi, misionaris dari orang timur ini, dari NTB orang Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil, seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam baiat suruh syahadat kepada para murid-muridnya. Syahadatnya syahadat penyesatan. Itulah cara-cara paling ampuh misionaris untuk memurtadkan umat Islam, yaitu dengan metode memirip-miripkan, bahkan sampai kitab mereka, susunan desainnya, layoutnya dimiripkan dengan susunan desain Al-Quran, sampai bahasanya pun juga dimiripkan dengan bahasa Al-Quran, yaitu ya bahasa Arab teman-teman. Kalau mau bahasa aslinya Injil itu sebenarnya Ibrani ya, tapi kita umat Islam meyakini bahwa Injil yang ada pada sekarang itu sudah tidak murni lagi seperti apa yang ada pada Nabi Isa dahulu. Intinya adalah ya mereka memirip-miripkan lah ya apa yang ada pada Al-Quran dengan apa yang ada pada kitab mereka. Makanya kita kaget banget tuh pas ada yang bilang, seorang ustadz lagi yang bilang, nih surah Yohanes mirip loh dengan surah Maryam. Waduh, kacau. Makanya semua bingung, jangan pun kamu bingung, saya juga bingung lihat kamu, betul nggak? Untungnya ada beberapa ustadz yang akhirnya juga berbicara bahwa surah Yohanes ayat sekian-sekian tidak mirip dengan surah Maryam ayat sekian-sekian. Salah satu yang berbicara itu Ustadz Mujiman. Saya mengurangi video Naris dalam rangka memurtadkan umat Islam menggunakan metode yang paling ampuh, yaitu mirip-memiripkan. Kalau tadi kan Al-Quran dimiripkan dengan Bible ya. Sekarang nih ada video yang baru viral beberapa minggu yang lalu. Terlihat 3 orang yang berpenampilan seperti layaknya Ustadz, bahkan berucap barakallah katanya ya. Ya benar-benar kayak Ustadz, tapi sebenarnya pendeta yang diduga ya punya rencana memurtadkan umat Islam. Coba kita lihat nih, ini kejadiannya di Indragiri Hilir. Kita simak dulu videonya. Haleluya, salam satu tubuh Kristus. Inilah kami, hamba-hambanya, para senior dan penispuh di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IS 2. Kami sudah lebih di speed. Sing ganteng Mulyantono. Oh, Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hia sing ganteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudaraku. Keren. Nah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Nah, ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya.
Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Ya Allah, mantap. Kita sampai, haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu untuk Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Nah, dengar tuh. Barakallah katanya. Memberitakan Injil tidak boleh lelah. Barakallah katanya. Allah Akbar. Coba kita lihat. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu untuk Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Haleluya. Naik kita naik. Bang, itu ada satu video yang saya kirim Bang, penginjilan Bang. Ngirain ini ustadz lah ya, atau ngirain ya paling tidak mengira umat Islam pada umumnya. Padahal enggak, mereka ini pendeta teman-teman. Apalagi ditambah dengan ucapan barakallahnya itu ya. Kayaknya udah fase banget tuh ngucapin itu. Dan tadi di sini katanya dia ke sebuah daerah yang namanya Indragiri Hilir ya. Para senior dan penispo di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IS2. Di pedalaman Indragiri Hilir. Jangankan masuk ke pedalaman teman-teman, masuk ke tempat paling strategis umat Islam pun bisa mereka lakukan dengan cara memiripkan ini. Masuk ke pesantren loh, bisa. Ini luas ya? Iya. Ini tempat apanya ini? Jadi buat ngaji santri. Ngaji santri ya. Ini buat ngaji santri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba kita lihat nih ya videonya, dengan terang-terangan pendeta ini mengatakan bahwa dia berhasil masuk ke pondok pesantren dengan metode ya berpenampilan seperti ustadz gitu ya. Kita simak nih videonya. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Yesus, kami sekarang ada di tol Solo ke Semarang. Oh, ini Solo Semarang ya. Kalau yang tadi Indragiri Hilir itu di daerah Riau. Kalau ini di daerah Pulau Jawa, Solo Semarang gitu ya. Jadi ke Semarang nanti ganti mobil lagi. Kami berangkat hari apa itu kita berangkat ya? Santai-santai aja, hari apa kita berangkat? Hari Rabu. Hari Kamis, saudara. Kita berangkat hari Kamis. Dan kami waktu masuk ke pesantren yang di Karanganyar Solo itu, kecamatannya apa? Gunung Rejo, yang kecamatan. Masuk ke sebuah pondok pesantren yang ada kecamatannya apa tadi tuh ya? Rendang Rejo apa gimana tuh? Makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga, banyak bertanya. Kami berpakaian seperti ini, coba lihat belakangnya semua. Ya, oke. Coba. Kurang ngajar ya, kurang ngajar benar. Makanya nih berpakaian seperti ini biar anak-anak pesantrennya tidak curiga, banyak bertanya gitu ya. Oh, cerdik juga nih ya, licik ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu tuh apa tadi katanya? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kayaknya itu sih memang slogan mereka atau ajaran mereka gitu ya. Pakaian seperti ini, coba lihat belakangnya semua. Didengerin ya. Oke. Coba. Saudara, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, yang firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan katanya berarti memang ajaran mereka begitu ya. Ketemu orang Yahudi seperti Yahudi, ketemu Yunani seperti Yunani. Oh gitu. Bukan sifatnya, tapi pendekatan-pendekatan yang tidak melanggar firman kita boleh pakai. Oh, jadi itu memang ajaran mereka lah ya, mirip-miripkan begitu ya. Kalau ketemu sama ya orang Yahudi ya seperti Yahudi, ketemu dengan orang Yunani seperti Yunani gitu. Ya beda dengan agama Islam ya. Kalau kita tuh nggak bisa pura-pura begitu karena kita diikat dengan aturan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Makanya kita nggak boleh menyerupai umat agama lain, nggak boleh menyerupai orang kafir. Tapi kalau di agama mereka ternyata ya boleh-boleh saja ya, bagian dari cara mereka untuk menyebarkan agama mereka. Maka dari itu ya waspadalah teman-teman ya, karena memang begitu cara-cara mereka. Dan oleh sebab itulah kita juga dengan keras mengkritik seorang ustadz yang mengatakan surah Yohanes itu mirip loh dengan surah Maryam itu yang ayat sekian-sekian. Itulah sebab kenapa kita tegas Bang, satu lagi Bang. Ada Bang lewat tadi. membencinya. Allah Maha tahu isi hati kita. Ada itu Bang, satu lagi. Bang, ada satu lagi tuh yang si Saunara. Iya, nah cobalah teman-teman sekalian. Ini sekelumit keadaan fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Saudara lihat sendiri kan? Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa api itu dibentuk, kenapa Bang Suma itu harus ada,
dan teman-temannya itu harus ada, ya itu alasannya. Karena memang tujuan mereka itu seperti tadi. Kita lihat, itu fakta. Itu gerakan mereka itu saya sudah katakan bahwa memang terencana, terukur, masif. Dan memang gerakan ini bagian daripada agama mereka. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi murid. Beritakanlah Injil pada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Cuman Indonesia ini mayoritas Islam. Jadi Indonesia ini damai-damai saja. Karena mayoritas penduduknya adalah rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah seperti ini coba, masuk ke pesantren, mengaku-ngaku ustadz, pakai peci, pakai kopiah, sampai masuk ke ruang-ruang khusus, ruang-ruang pribadi yang adalah tempat-tempat suci seperti masjid. Masuk mereka ke dalam menggunakan aksesoris muslim. Coba, ada nggak di antara kita umat Islam yang memiliki misi kayak begitu? Berpakaian ala-ala Kristen, masuk ke gereja atau masuk ke sekolah minggu, atau sampai masuk ke sekolah-sekolah teologi pura-pura menjadi Kristen. Ada nggak? Nggak ada. Sampai segitunya coba agama ini, teman-teman. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengatakan, oh tidak salah kok kami menggunakan kata Alkitab, tidak salah kok kami menggunakan kata Allah, karena memang orang Arab dulu menggunakan kata itu. Masya Allah. Karena memang orang dulu Kristen Arab menggunakan, sama seperti si Bahlul tadi, si RK. Dia terangkan Bibelnya, di situ ada kata Allah. Benar-benar manusia tidak berotak. Yang kau baca itu adalah terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kalau toh yang Anda tunjukkan itu kitab Al-Muqaddas kali ya. Tapi itu kan tidak menjadikan alasan bahwasanya kalian punya hak untuk menggunakan itu. Karena kitab milik orang Kristen di Arab nanti kemudian dituliskan pada abad ke-9. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian yang kita butuh di sini adalah manuskrip tertua Bible. Emang bahasa Arab? Kan bukan. Jadi tak ada alasan kemudian yang bisa dibenarkan kalian menggunakan istilah-istilah Islam. Itu tak ada. Tak ada sama sekali. Itulah cerminannya tadi. Maka oleh karena itu, sahabat-sahabat muslim, jangan kemudian Anda terhasut bahwasanya debat lintas agama ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Debat lintas agama ini itu akan merusak. Tidak. Bukan umat Islam yang memulai, bukan apologet Islam yang memulai, tapi yang memulainya adalah memang mereka secara lembaga, memang mereka secara agama. Sengaja mereka membuat hal-hal yang seperti itu. Demi apa? Untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Jadi umat Islam, ayo lihat, mau kita generasi kita berikutnya ikut menjadi kafir kayak mereka? Enggak mau kan? Untuk itu dukung apologet Islam Indonesia untuk membuka wilayah di seluruh Indonesia. Teman-teman saya katakan, teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, begitu juga Sumatera, begitu juga Kalimantan, begitu juga di pulau yang lain yang belum ada api, segera hubungi sekretaris kami untuk segera kita bentuk api di wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Kita harus membentengi akidah umat Islam dari ronrongan manusia-manusia kamuflase yang suka kemudian niru-niru Islam, yang suka bunglon, yang suka memperlihatkan sesuatu yang palsu, yang tidak sesuai dengan aslinya. Ingat 1 Korintus nomor 9 nomor 20 sampai 21 yang dibacakan oleh pendeta siapa tadi itu? Sri Suli Lubis. Siapa? Oh, Lusuri Lapis. Lusuru apa? Lusuri Suli Lubis. Risuru Kubis. Nah, itu contoh itu dia masuk sampai ke pesantren. Coba bayangkan, gila. Coba tuh, coba. Apalagi tadi dikatakan haleluya barakallah, coba. Kita mau generasi kita berikutnya mungkin kita bisa kemudian hari ini mempertahankan akidah. Tapi kalau tidak ada yang memperjuangkan kemudian akidah anak
anak kita seperti apologet Islam Indonesia. Begitu kita sudah tak ada di bumi ini, generasi kita kira-kira masih bisa bertahan dengan keislamannya kalau kita tidak ajari dari sekarang. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Mereka yang memulai, bukan kita. Kita hanya menjawab tantangan mereka saja. Jadi kalau ada yang ingin mengatakan bahwasanya apologet Islam Indonesia itu mengacau negara ini, tidak. Sama sekali tidak. Itu cerminan. Itu cerminan. Wahai saudara-saudaraku yang penegak hukum di negara ini, maukah kalian punya keturunan kemudian diperlakukan sama seperti yang mereka lakukan? Masuk ke tempat-tempat umat Islam, di pesantren-pesantren, mengatasnamakan mereka di Islam dengan menunggankan penampilan Islam. Mau? Tidak, kita tentu tidak mau. Oleh karena itu, penegak hukum di sini harus betul-betul kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Apa yang ada dalam Islam tolong dihargai. Apa yang ada di dalam agama Islam tolong kemudian ditegakkan. Dan juga kepada penegak hukum untuk menindak seluruh umat Kristen yang menampilkan diri mereka dengan keislam-islaman. Kalau perlu, ambil tindakan untuk lembaga Bible Indonesia yang telah mencatut istilah-istilah Al-Quran milik umat Islam masuk ke dalam kitab mereka. Jangan mau kemudian disusupi dengan orang-orang yang pansos, yang baru dapat titel SH, sudah pansos sana sini, seakan-akan dia adalah orang yang paling hebat. Jangan, kami siap pasang badan. Kami umat Islam siap pasang badan. Bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya, dan itu yang mereka lakukan. Sengaja mereka menggunakan istilah-istilah Allah, Alkitab, Rasul dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengecoh. Itu pendeta sengaja kemudian dia mengatakan seperti itu, baik dengan cara palsu maupun dengan cara yang baik, tetap saja dia akan mengajarkan tentang kekristenan. Itu tertulis di dalam kitab mereka, di dalam Filipi 3 nomor 18. Ya, saya ulang lagi. Ada kata skubalon di dalam Filipi 3 nomor 18 yang mengatakan Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui atau membohongi atau berpura-pura atau dengan niat mengelabui. Aku tetap bersuka cita. Jadi memang sengaja mereka mengajarkan kekristenan. Keagamaan mereka, salah. Keagamaan mereka untuk supaya banyak umat Islam itu dimurtadkan. Siapa yang akan memperjuangkan ini? Ustadz, ulama, dai, mubalik, nggak mungkin. Guru-guru kita disibukkan untuk pembinaan akhlak dan iman umat. Sedangkan yang memperhatikan yang di luar sana, gerakan-gerakan pemurtadan dan kristenisasi itu hanya kami para apologet Islam. Untuk itu dukung kami, supaya umat Islam dijauhkan dari ajaran seperti ini. Dukung kami. Seperti itu, sekira dari saya untuk sementara. Silakan, saya serahkan kepada yang lain. Allah, subhanallah. Sorry, salah ye. Allahu Akbar. Salah ya, kan dia? itu dari Salah. Sorry ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Saya minum kopi dulu campur mas aku. Lanjut. Masya Allah. Siap. Bunda. Oke. Yang baru bergabung bersama kita. Ini Oten atau Islam? Tolong dijawab. Akun bernama D yang berbentuk kaki. Silakan. Muslim atau non Muslim, Ibu? Alhamdulillah Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Islam. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, Kade, mungkin dulu apa nih. yang ya? Ada yang mau disampaikan? Silakan Kade, tanggapannya. Ya, seru banget Kade, silakan. Pengusaha muda kita nih pada ngumpul semua nih. Masya Allah. Silakan. Ada yang mau disampaikan Kade, silakan. Udah itu aja.
Itu aja. Aku udah nunggu 3 menit Udah kakak biar jangan. ngomong dulu panjang kali lebar gitu. Aku udah apa? Mau aku bikinkan pidatonya. Ish, Nanti ngomong nanti kayak nanti. apa gitu. Oke, ya silakan. Ini Bunda Rahma nih. Bunda Rahma, gimana tanggapannya Bunda Rahma dengan apa yang terjadi saat sekarang ini? Silakan, mungkin maksimal 2 menit. Silakan Bunda Rahma. Ya, seperti yang udah sampaikan tadi Gurunda kan tadi Bang Zuma, bahwa menghadapi mereka ini, menghadapi para misionaris ini, kita harus bersatu dalam satu barisan, itu api ya, di bawah wadah api yayasan kita ini, dan kita harus menjaga persatuan itu ya, satu misi kita, tujuan kita sama. Jadi ibarat satu yang tersakiti semua merasakan sakit itu. Jadi mari kita sama-sama saudaraku ya, bahu membahu untuk bersama di barisan kita ini. Dan para netizen saudaraku semua, tolong kami didukung ya, baik dengan doa, support, dan segalanya lah yang kalian bisa ya, typingan apapun itu ya teman saudaraku. Itu aja kurasa udah lengkap penyampaian Gurunda tadi. Uni lanjut ya. Ya, ini Prof Oreo. Prof Oreo sudah ada bersama kita. Ada yang mau disampaikan, Prof Oreo? Silakan Prof Oreo, biar semua bisa bersuara. Silakan. Oke, makasih Uni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Jadi apapun gerakan kita itu tetap teman-teman netizen muslim itu mendukung. Karena yang kami bentengi adalah akidah kita jangan sampai terjadi pemurtatan. Karena mereka melakukan sangat masif sekali gerakan mereka. Kadang mereka masuk ke dalam pesantren tanpa diketahui. Dan memang perjuangan mereka itu mencoba membangun satu narasi pemurtatan menggunakan konsep strategi C1 sampai C6. Kalau saya dengan Uniripa biasanya di level akademik biasanya akan kami bermain agar apa yang di bawah tercerdaskan. Jadi pola-polanya macam-macam. Kalau saya dengan Uniripa lebih ke proses akademiknya, sehingga kita hancurkan di level dari sisi pembelajaran mereka dengan cara menggunakan epistemologinya kita mainkan di situ. Sehingga yang terjadi pencerahan bagi teman-teman netizen muslim maupun teman-teman netizen oten. Yang betul apa yang kata Dr. Yonatan Purnomo mengatakan, ini non-doktrinal. Jadi doktrin itu dibuang dulu ke tong sampah. Itu pernyataan yang menarik. Sehingga kami memang berjuang dengan Uniripa lebih kepada proses pembelajaran dan critical thinking. Itu dulu Uniripa dan teman-teman tetap semangat. Ya, tetap semangat teman-teman, support kalian itu yang paling penting. Doa itu juga sungguh sangat berarti bagi kami pribadi ya. Saya pribadi dengan Bang Zuma dan beberapa orang-orang yang konon kabarnya juga sedang diupayakan untuk dilaporkan. Kalau dibilang takut, jujur buat apa? Kalau kami takut tentu kami tidak memilih jalur ini. Cuman tetap saja kita juga harus minta support ini karena kita mau menunjukkan bahwa kemarahan ketika agama kita dihujat itu bukan cuman kami yang marah. Kita sebagai umat Islam marah semua. Oke. Kak D ada lagi nggak yang disampaikan mungkin terkait tentang fenomena lapor-melapor atau penginjilan-penginjilan menggunakan istilah-istilah Islam? Saya tadi sudah kirim ke Bang Zuma satu video yang memang sudah jelas-jelas sekali ya. Ini penipuan, penistaan agama. Kalau ini masuk undang-undang menyalahgunakan undang-undang ITE juga masuk dan juga telah menyebarkan agama kepada orang beragama. Apa mau diputarkan sekarang Bang atau Abang yang putar apa saya Bang? Putar aja Dek, putar. Silakan diputar-putar. Ya, mungkin kita coba. Ini terjadi di TikTok teman-teman, karena ini TikTok ya, ini bukti nyata di TikTok dan ini baru-baru ini ya, terjadi. Yang melakukannya itu adalah seorang pendeta yang bernama Pendeta Saunara ya. Nah ini dia menginjili nenek-nenek. Ada 5 di surat Al-Zukhruf 61. Oh ya, surat Al-Zukhruf 61 ya. Sambil dengerin tap layarnya adek ya. Mak tahu Mak surat Al-Zukhruf 61 Mak? Nggak tahu. Oh itu namanya Isa. Isa itu adalah ya yang merekam sedang mencari ininya. Nah Mak kan umurnya 55 tahun. Nah
Nah, kalau menurut Isa bahwa umur manusia itu hanya 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Lebih daripada itu kesukaran, Mak. Nah, kalau Mak mati, Mak kemana nih kalau Mak mati? Ayo, Mak mau Mak kalau Mak mati nanti, Mak kemana? Ke surga apa ke neraka, Mak? Hah? Ke surga. Oke, Mak. Kalau ke surga, Mak, jalan satu-satunya ke surga, kata surat Al-Zukhruf ayat 61, hanya melalui Isa Al-Masih. Itulah jalan satu-satunya menuju ke surga, Mak. Ya, nanti Allah yang akan menunjukkan jalan kita. Allah yang... Oh, sudah tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu, makanya deh kakak kasih tahu ya, kakak kasih tahu sama adik ya, bahwa untuk bisa kita ke surga, kita hanya perlu percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan, Mak. Ya, adik. Oke, itu apa namanya, penginjilan di TikTok yang terang-terangan ya, dan ini melanggar SKB 2 Menteri ya, menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama. Dan jadi ini terjadi baru-baru ini bukan sesuatu yang terjadi sudah lama. Saunara ini salah satu pendeta yang baru muncul di TikTok. Kalau saya hitung mundur mungkin belum nyampe sekitar 6 bulan ini sepertinya ya. 4 bulan, setahu saya. Ya, baru 4 bulan. Nah, jadi artinya kehadiran, sedangkan kami sudah hadir di TikTok saja, sedangkan kami sudah hadir saja kami, mereka bukan semakin berkurang, tapi malah semakin gencar. Dan saya juga punya video satu lagi, teman-teman. Nah, kenapa kami hadir? Dan ini juga cukup menjijikkan ya. Dan saya tampilkan aja di sini buat. Saya sudah publish di YouTube, cuman terkadang kan karena itu bukan debat, mungkin teman-teman tidak berminat untuk melihatnya. Harus ada Dedi Supriyadi yang untuk memviralkan nih. Kata Dodi begini, no viral, no justice. Kita lihat satu video lagi, dan ini video yang cukup, saya bilang ini penistaan jelas sekali ya. Ini ada beberapa video penistaan terang-terangan ya. Dia termasuk orang yang berkata benar. Siapa dia ini? Dan mereka menggunakan akun cloningan Bang Zuma ya. Satu pribadi itu. Mereka menjelaskan hadis tanpa ranah keilmuan. Satu orang bersumber dari Allah. Semua yang menuduh itu. Sesungguhnya dia termasuk orang berkata benar. Saya dengar ajaran ini. Oke, saya dengar ajaran ini. Saya dengar. Jadi yang nggak berzina bisa kita tuduh berzina. Oke, itu ya clear, itu satu. Kemudian ini. Ya barusan tadi aku bilang. Sudah bisa tidak. Ini ya. Di sini ada klaim ya. Klaim aku adalah Allah SWT. Ini bukan pertanyaan ya. Ini adalah statement atau pernyataan. Masih banyak sekali video yang ingin saya yang saya dapat dari netizen, dan bahkan alhamdulillah kemarin saya sempat di Komal Lisa Dayak Mualaf channel itu membangun relawan-relawan online untuk rencananya adalah meminta teman-teman relawan semua khusus untuk merecord yang monolog kemudian menghujat untuk diberitahukan kepada tim relawan, lalu nanti kita akan serahkan mungkin APII atau IPM atau apapun lembaga kita untuk melaporkan begitu. Nah, jadi harapan kita, saya sendiri adalah orang yang sangat senang kalau ini menjadi isu nasional. Kenapa? Dengan adanya diangkatnya diskusi lintas agama, pertama, semoga kita diberikan wadah yang luas jangkauannya untuk berdiskusi secara dua arah. Ya, ada Bang Zuma mungkin kalau perlu silakan berhadapan dengan pendeta. Kita siap untuk itu. Nah, ini yang kita hadapi saat sekarang ini, teman-teman. Kita tidak peduli dengan pengacara yang baru naik tiba-tiba dia mencoba untuk mengancam kita, karena kita sudah memilih jalan ini dari 6 tahun yang lalu. Bang Zuma, Kores, saya itu sudah mendeklarasikan kita kasih nyawa kita buat agama ini. Kita luangkan waktu kita buat agama ini. Kita habiskan waktu kita untuk berada di jalur ini. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Besarkan kembali Bang Zuma Akang. Ya,
Sekarang gantian nih, Bang Neflos. Ada yang mau diucapkan, Bang Neflos, sebelum kita ke Rashid dan Bang Ali. Silakan, Bang Neflos. Sebenarnya saya bukan kesal ya. Sebenarnya sedih, kasihan. Kalau bilang bahwa kita akan memberikan nyawa untuk agama ini, Oten ini jangankan merebut nyawa, merebut iman yang sedikit aja mustahil. Merebut iman kita yang sedikit aja itu mustahil. Konon merebut nyawa, mimpi itu kan. Jadi dari dulu emang kok cita-cita terus yang ditawarkan. Jadi lama-lama kasihan juga sebenarnya. Jujur kalau saya kasihan, yang ditawarkan cita-cita terus. Tapi dari dulu nggak pernah terwujud. Begitu. Itu mungkin ini. Cukup simple dan sangat tidak berfilosofi ya. Oke. Pendeta Rashid, ada yang mau disampaikan mungkin terkait apa yang kita angkat? Kenapa ada apologet? Kenapa jadi apologet? Why? Jadi begini. Jadi ingat Oten aku. Silakan. Bisa nggak kalian serius berdua? Ini kok orang lagi formal-formalnya kalian bercanda. Kade, itu orang laki kalau orang ini. Lanjut. Teruslah bermimpi, usaha demi usaha, sebarkan kebohongan dalam beragama. Karena apa? Jadi begini. Di Yohanes 1 ayat 1. Aku sentil juga ginjalnya Rashid nih. Kita lagi serius nih Bang, Oke. lagi terbakar amarah Untuk itu. teman-teman semuanya, Nggak bisa orang ini serius itu ini. loh. Apa sebentar? Serius nih ya, serius. Jadi gini teman-teman, kalian bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, kan begitu. Dan juga dibiasakan. Sebenarnya untuk bukan pergantian ya, tapi lama-kelamaan kan banyak teman-teman yang baru yang datang untuk mencoba berdebat lintas agama, untuk membentengi atau melayani giroh-girohnya masing-masing, untuk naik, mencoba. Nah, pesan saya begini teman-teman, entah itu saya, Bang Neflos, Bang Ali, atau siapapun di antara kita ini, kita tidak semata-mata naik lalu berbicara sesuka hati teman-teman. Karena apa? Ingat, di balik pertanyaan itu ketika kita mempertanyakan sesuatu kepada orang-orang seperti mereka itu, pasti mereka akan bertanya balik. Nah, apakah kita bisa menjawab? Jadi tidak semua apa yang kita pikirkan itu bisa terselesaikan dengan cara menjawab dan dengan cara bertanya lalu menjebak. Karena apa? Karena mereka mempunyai 1001 cara untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan walaupun tidak masuk akal. Itulah cara mereka untuk menebarkan agamanya dalam TikTok ini. Maka dari itu, saya sebagai pendeta Ar-Rashid menguatkan dan mengingatkan, Islam itu hanya menjadi benteng untuk umat-umat Islam. Kami tidak pernah memaksakan. Ingat, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagimu untuk beragama, tapi kami hanya menjadi benteng di sini untuk menjelaskan tentang subhat-subhat yang mereka bawakan. Jadi, persiapkan dirimu, teman-teman yang baru, yang hebat-hebat, yang jago dalam berargumen, apalagi teman-teman yang sudah belajar filosofi, udah jago berdiskusi, berdebat, biar banyak lagi orang-orang baru gitu ya, Bang Uniripa. Sejak kapan aku berjakun? Jadi tetaplah semangat pokoknya. Dan saya juga sudah mulai aktif mulai dari 3 bulan yang lalu. Di bulan pertama masih bolong-bolong. Di bulan kedua udah mulai seminggu 4 kali. Dan sebulan terakhir ini insya Allah setiap malam. Gitu. Tapi hubungan dengan Bu Rasmi baik kan? Nggak ada masalah? Kalian nggak putus kan? Kita udah nggak ini sama itu. Jadi ada sedikit selek. Makanya saya sekarang agak-agak ini lagi galau saya sedikit. Oke. Kamu jahat, Rasmi. Baik, Rashid ya, Rasmi wanita jangan kau patahkan hati anak orang. Ya, Bang Sigma 411 silakan. Waktunya dan tempatnya milik Anda. Ya, saya nggak banyak bicara. Coba besarkan layar saya sebelum topik ya. Yang pertama, ada 2 orang yang saya hormati dan saya sangat sayang di sini. Yang pertama Bang Juma, kemudian ada kakak saya Kak D.
juga semua teman-teman di API, dan ada adik bungsu saya Neflos di sini. Seperti yang saya deklarasikan di awal tadi, sebelum kalian berani menyentuh Bang Zuma dengan ancaman hukum, dengan ancaman pidana, ada saya yang pasang badan. Saya sudah siapkan para lawyer terbaik yang akan siap membela Bang Zuma, apapun ancaman dan apapun panggilan kalian. Yang kedua, Masya Allah. Allahu Akbar. yang kedua, catat baik-baik ya. Ini Sigma 411 menantang terbuka. Kalau tidak siap berdebat argumentasi, saya siapkan ring MMA, sasana MMA ataupun tinju. Apakah dari pihak kalian mengajukan siapa? Dari pihak Muslim, saya pribadi siap menghadapi kalian. Saya juga Diam mau. dulu Rashid, diam dulu. Ya, oke. Dimanapun tantangan kalian, saya siapkan akomodasi, transport pesawat, plus tiket, apapun kebutuhan kalian, dan juga hotel. Kita adu fisik di sana. Jadi, pertarungan ini kalau memang kalian tidak siap dengan cara argumentasi dan ilmiah, saya bawa ke ring fisik juga boleh. Itu tantangan terbuka dari Sigma 411. Catat, ini nama saya. Itu aja, Uni. Ya, thank you. Insya Terima Allah, kasih. mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Jadi umat Islam itu pantang lari kalau seandainya ada yang menantang. Saya sudah juga bilang, kemarin saya ditantang sama 2 orang laki-laki. Mereka mengatakan bahwa saya akan dipijak, dijadikan nempe. Saya bilang, nggak apa-apa, ayo. Tapi kita nggak pakai senjata ya. Paling saya mati. Tapi setidaknya dalam Islam kami pantang lari dari orang yang menantang kami. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin apa namanya? Tunggu. Terakhir ya. Oke, itu dia. Mungkin Bang Zuma masih minum kopi. Mungkin nanti Bang Zuma mau, kalau sudah monitor Bang Zuma, mungkin mau dilanjutkan diskusi. Mbak De mana Kak Uni? Ya, Kak D lagi saya bikinkan itu ada. pidatonya ya. Karena saya harus bikinkan pidato buat dia, baru dia bisa bicara. Gimana? Udah saya kirim tadi pidatonya ke email. Silakan dibaca. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Kedengaran enggak? Ya, tadi pidato yang telah saya Uni. buatkan. Ya, silakan dibacakan pidatonya tadi yang saya sudah kirim ke email ya. Bu, silakan Bu. Oke, siap. Jadi gini Uni, Bunda Rahma, adik-adikku sekalian, sinyal kurang mendukung. Sinyalku kurang mendukung, jadi aku pamit. Ya Allah. Masya Allah. Cuma gitu aja. Kirain panjang kali lebar. Ya udah aku dulu yang pamit lah. Aku juga ya teman-teman ya, karena aku ada jadwal. Jangan. Aku di bawah. Kalian tetap lanjutin. Pokoknya semangat. Aku terima kasih loh sama adik-adikku semuanya, Bunda Rahma. Ya, terima kasih banyak. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya speechless. Love you buat Api. Ya, bisa. Ya, love you too, Ayuku yang paling cantik. Tapi setelah aku, kenapa soalnya? Sinyalnya kurang mendukung. Aku lari sana lari sini udah kayak main ini bulu tangkis. Makanya aku bilang, yuk, tolonglah yuk, jangan tinggal di hutan, pindah ke kota. Nah, tuh lagi. Iya merah, lagi merah Bu Mbak D merah. Iya, sinyalnya kurang mendukung, jadi nggak bisa ini. Gabung di sini Akang dan Santang yang udah nyediain room. Terima kasih Neplos, terus pendeta muda kita ya. Terus Bang siapa tadi, Bang Sigma, Ustadz Ali, makasih. Buat Gurunda juga semangat, kita selalu sama-sama semuanya Abdi, pokoknya kita di sini Islam mendukung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih supportnya Yunda, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah ada Bang Zuma dan mungkin silakan Bang Akang Kian Santang dilanjutkan untuk diskusinya karena kita melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda. Saya juga sudah ditunggu di Lisa Dayak Mu'alaf Channel. Silakan dilanjut, izin untuk pamit undur diri. Sehat selalu buat kita semua ya. Mari kita terus berjuang. Tak ada rasa takut. Mau diancam kalian kek, mau kalian penjara kayak kata kalian kek.
Ketika Maju, kalian masih menjadi misionaris, merdeka. kalian masih Betul. menginjak-injak agama Islam, kalian gantung kaki aku ke atas, kepala ke bawah, baru begitu aku bisa berhenti. Kecuali Pak Jokowi yang sudah berhenti. Ada yang lucu, kakak-kakak semuanya. Ada tetanggaku loh, satu dinding dengan aku loh. Ayamnya diperkosa sama ayam tetangga. Tetanggaku itu sampai lapor ke kantor polisi. Heran. Terus bininya diperkosa, dia diam-diam baik. Ayamnya diperkaos, lapor di kantor polisi. Ayam sampai dia keliling Indonesia loh, lapor di Makassar, lapor di Sumatera, lapor juga di Mabes. Ayamnya diperkos sama ayam tetangganya ngamuk. Bininya diperkos, diam-diam baik. Tibalnya diinjak, dipijak-pijak, yang injaknya jadi teman. Oh, ada ayamnya diperkaos, diam-diam Bang, baik. jadi keturunan nanti bener kayak gitu loh, Bang. Enggak ngapa-ngapain. Ada orang bilang Tuhannya mati digantung ngamuk. Tapi Bang, ada nanti juga dipijak-pijak, tapi enggak ngapa-ngapain. Itu goblok. Gimana dong? Astagfirullah. Berarti ya itu Allah. goblok. Oh ya? Siapa Gitu ya? moderator? Lanjut, Bang Zuma izin ya, saya juga harus ke Lisa Dayak Mualaf untuk desa Uni misi tunggu bentar penginjilan. lagi Uni 10 menit lagi Akang masih di jalan 10 menit lagi. Aduh. Oten naikin notingnya Oten. Yaudah, kita naikin yang non muslim kalau ada ya. Izin untuk Bang Akang jadikan Bunda Rahma moderator atau yang ada di atas. Ini ada. Saya coba naikin satu-satu teman-teman ya. Jadikan aku pendampingmu. Bukan Jadikan moderator. Bunda Rahma itu moderator. Bang Zuma izin pindah Komal. Akang Kian Santang mohon maaf harus ke sana karena sudah janji. Bunda Rahma juga Pak Iya, dosen, Uni. Bang Neflos ya selalu ya. lanjut. tetap semangat, Sebentar lagi Uni. turun juga. Insya Allah, Jangan insya Allah. ragu, kita semua satu. Siap. Lanjut. Ya Neflos ada kata-kata untuk saya Neflos. Ada. Bim salah Bim. Kadabra. Ya Pendeta Rashid turun ya. Siap, Uni Rifa. Izin saya mengundurkan Yuk, diri. kita turun, Wabillahi yuk. taufik Yuk, sama-sama. walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Banda. Waalaikumsalam. Iya, Izin turun hati-hati. juga Bang Kian Santang, Bang Juma, ke teman-teman. Ya, makasih Assalamualaikum. Bang. Sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ada Mak Lampir. Suhu. Selamat malam Suhu. Kares tengkau atau Muslim Bang? Muslim. Saya juga izin Guru Ya, Nda, saya makasih sarankan banyak kamu atas kembali waktunya. masuk ke dalam lubang tempat persembunyian. Siap, abangku. Ya, orang kampung sana bertani. Galomang, Di Bolangi. Galomang. Masuk lagi. Terima kasih untuk semuanya. Satu kata dari saya. Balas orang tertampan kedua. Binatang-binatangnya binatang tidak akan pernah mentuhankan binatang. Semonyet-monyetnya monyet tidak akan pernah mentuhankan monyet. Ingat, kalau mau mencari saya, silahkan saya tunggu di Komal saya. Untuk oten-oten yang kejang-kejang, buktikan kepada saya bahwasanya Yesus tidak kerasukan Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja ini anak. Masa ada kerasukan Tuhan. Jepri, Assalamualaikum. Selamat malam, Kristen Muslim. Jepri, pada turun Waalaikumsalam mereka. warahmatullahi wabarakatuh. Kristen kau Jepri? Atau Muslim? Jepri. Kenapa pula no tongolo? Kenapa pula kamu tongolok?
Jepri, selamat malam. Assalamualaikum. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Masih jam segini kau tidur? Ada yang Gazi. lucu. Gazi, selamat malam. Malam. Kristen Muslim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Itu tanda apa itu gambar mau? Kukira salib. Kasihan, dilempar dia belum ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aco apa itu? Aco stick. Namamu sulit amat. Aco. Iya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Zuma, saya di sini cuma mau hadir sebentar saja mengucapkan semoga Bang Zuma selalu kesehatan dan sukses selalu ya Bang Zuma. Amin ya Allah. Ya, saya doakan insya Allah Bang Zuma Amin, Rabbal Alamin. Selalu diberi Tapi saja berdoa itu dibawa. Ya, berdoa. Pengetahuan terus yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Insyaallah. Ya, cuma itu saja Bang Zuma, izin pamit. Makasih Bang Eko. Masya Allah, barakallah fik. Ya. Sehat Terima kasih selalu Bang. Ya. Kita turunkan Bang ya. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cepat kali ku tindis Mohon maaf Pak. La ilaha illallah. White, Kristen Muslim. Malam Bunda Rahma. Enggak tahu Bunda Rahma. White. Aku kan bukan ku bilang Gultom. White. Selamat malam. Assalamualaikum. Gultom mau deh. Gultom. Selamat malam. Malam Bunda, malam. Apa yang ingin kamu diskusi? Oh, kalau aku cuman mana gue bilangnya, diskusi di kita aja sih. Apa? Ngomonglah. Bang, kau Kristen? Kok ada suaranya ya? Halo? Halo Bang Bejo, nggak ada suaraku kah? Di penonots aja ya Allah. Ada suara ada. Di penonots aja dulu. Di penonots. Kalau tidak ada suaranya di penonots aja dulu. Di patunrung. Patunrung irom penantena suarana. Dia ini oten tapi dia baik. Bahasa Jepangnya itu di panonots aja. Itu white ini karena gitu bahasa Jepang. mencurigakan karena konsep white nih, nggak ada yang pengikutnya, mau ngikutin orang aja dia. Turun aja kau lah, white. Free. La ilaha illallah. Baru kusap kasih nah. Yang Kristen dulu nak ya saudaraku ya. Yang Kristen, kecuali kau Kristen dulu, baru naiklah dulu. Mau diskusi Gurunda nih. Wih, keren nih Gultom. Gultom bionya keren. Raja Sonang di mana? Raja Sonang Gultom. Mana Bang? Ih, keren itu biomu Raja Sonang. Keturunan dari Raja Sonang. Silakan Gultom. Dulu ada temanku namanya Gultom loh. Gultom silakan. Gultom mana nih? Gultom dari mana Gultom? Dari ini Bang, dari Samosir tuh Bang Zuma pernah datang kemarin tuh ke Samosir tuh jumpa sama Nadia itu. Ya kan Bang? Ya. Oh jadi kok Islam? Betul Bang, betul. Ya aku nengok videonya di ini. Aku Nadia. Jadi Bang Gultom. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya. Host Bunda Rahma, Bang Zuma, yang lainnya. Karena saya memberikan support aja.
Ya, sebagai makasih Bang, muslim kita. makasih. Iya ya Bang Juma ya. Ya Bang Juma ya. Awal Iya, Bang. lebih, makasih. Iya, iya. Semangat selalu. Makasih. Kita mengikuti prosesnya si anak Batak nih di Medan Bang Juma ya. Oh, abang di Medan ya? Abang di Medan ya? Medan. Iya betul. Oh. Iya betul. Oke, Bang. Semangat ya, turunkan aja Bunda, nggak apa-apa. Oh iya Bang, terima kasih banyak supportnya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah Bang Awal ini bisa bergabung dengan Aliansi Umat Islam Sumatera Utara juga. Mudah-mudahan sudah di dalam. Bang Gultom. Silakan Gultom, sebagai seorang Kristen yang baik-baik sedikit lah, atau diskusi lah, bertanya lah kepada Ini guru kami. Kalau temanya berbuat silaturahmi saya setuju. Dan juga mungkin nih Bang Zuma aku belum pernah jumpa sama Bang Zuma di live komal seperti ini. Cuman yang lain udah sering Bang Zuma. Jadi gitu ya. Iya. Bunda Rahma udah sering juga, Bang Dalbo, Faruk Yani, banyak kan ya, nggak terhitung lagi. Iya, Masya Allah. Jadi gimana Bang? Kesan-kesannya gimana? Ya kalau kesannya Bang, ini berbuat silaturahmi saya ya sangat setuju kalau berbuat silaturahmi, karena biar oten-oten nggak seenaknya menghujat kan gitu kan. Jadi aku juga setuju juga si anak Batak tuh ditangkap juga karena udah terlalu lantang kali itu aku tonton videonya itu Bang. Wih, mantap. Aku Bang Juma ini aku dikit ku kasih tahu kalau aku naik Oten selalu kepanasan, bahkan aku di DM diancam, diajak jumpa segala macam lah. Kenapa bisa? Abang dari sekte mana rumahnya? Aku ya dari Kristen Protestan, cuman aku nggak masuk akalku kalau yang dibilang Yesus itu Tuhan, aku nggak masuk akal. Jadi aku selalu sehat abangku ini, sehat. Wish.